gitu. Jadi cari madu yang asli itu jawabannya sederhana, atau penghasil madu yang, jadi di mana madu itu selalu ada musimnya, misalnya sekarang lagi nggak musim kaliandra kosong, nah berarti pedagang itu betul-betul jujur, ya tempat itu betul-betul baik. Tapi kalau selalu ada, nah itu sebaiknya dicurigakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Robaners, sahabat Qur'ani Food. Alhamdulillah hari ini kita sedang berjuang. Nah, berjuang kita kali ini luar biasa. Ketika kita bicara hari ini, kita sedang bermasalah dengan pandemik, dengan wabah segala macam. Tapi yang pasti Qur'ani Food memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Nah, salah satu solusi yang terbaik nanti kita akan bahas. Ya, pengen tahu kan sahabat sehat? Nah, sahabat Qur'ani Food, kita akan bahas satu persatu apa yang menjadi solusi yang terbaik ketika bicara tentang imun. Yaitu Al-Quran menjawab, salah satunya adalah tentang madu. Nah, pasti penasaran. Ya, madu apa yang ada di Qur'ani Food? Apakah madu ini asli atau tidak? Maka tunggu jawabannya insya Allah. Tonton terus Qur'ani Food, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Ketika kita bicara, mungkin sahabat Qur'ani Food akan berpikir apa itu madu? Ya, madu adalah satu cairan yang unik, cairan yang dilahirkan atau diciptakan atau dikeluarkan oleh lebah. Ya, ketika lebah itu memiliki insting yang sangat luar biasa, maka lebah beda dengan lalat. Ya, kalau lebah mencari sesuatu yang wangi, ya dari bunga-bunga, dari nektar, maka dia akan menghasilkan satu cairan yang sangat luar biasa karena dari awalnya sudah terseleksi. Nah, madu adalah cairan yang dikeluarkan oleh lebah dari pilihan-pilihan nektar. Dan madu ini bukan baru kali ini saja, sahabat Qur'ani Food. Ya, dari zaman dulu, bahkan 6.600 tahun sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tentang madu. Ya, mereka ketika pengen sehat, mereka pulang perang, ada luka, pasti menggunakan madu. Nah, makanya tetap harus dijaga mencari madu yang terbaik. Jadi intinya, apa itu madu? Madu adalah cairan yang dikeluarkan oleh lebah dari nektar yang terbaik. Tapi ingat, bukan madu oplosan, madu yang terbaik. Ada di mana? Qur'ani Food insya Allah. Ya, apakah madu disebutkan dalam Al-Quran? Yang uniknya lagi, sahabat Qur'ani Food, ternyata madu itu tidak hanya dalam Quran saja. Quran itu sebagai perangkum. Ya, dalam kitab Injil, dalam kitab Weda, ya Triptaka, nah itu dibahas semuanya. Tapi yang uniknya, Al-Quran mendetailkan semuanya. Ya, sampai memunculkan satu surat tentang nahal, tentang lebah, dan satu surat yang di dalamnya ada tentang madu. Nah, ketika Al-Quran membicarakan tentang madu, ya ini beda, ya karena Al-Quran itu adalah memperinci kitab-kitab sebelumnya. Kalau di dalam kitab-kitab sebelumnya, dia hanya menjelaskan, oh madu itu buat fungsi apa, buat tulang, buat gigi, buat gusi, ya sebagaimana di dalam kitab Injil. Al-Quran membagi madu itu menjadi 3 bahagian dalam konteks Al-Quran. Ya, salah satunya adalah terbagi menjadi madu gunung, madu hutan, dan madu ternak. Maka dirangkum semuanya, bahkan memiliki beraneka ragam warna dan rasa. Nah, para ulama mau sepakat bahwa ketika berbicara dengan beraneka ragam warna dan rasa, ini menerjemahkan dalam bahasa Al-Quran itu. Nah, disinilah menyatakan bahwa madu ini banyak manfaat dan terkait dari asal-usul kita. Nah, makanya ya jangan khawatir dan jangan pernah juga kita mencoreng nama baik Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi jangan sempat beli madu oplosan karena mau tidak mau kita menodai Al-Quran itu sendiri. Makanya gak usah pusing, lihat di Qur'ani Food, insya Allah madunya sudah dijamin, insya Allah. Nah, mengapa kita harus minum madu? Ya, unik nih, pertanyaan yang unik yang mungkin selalu ada dalam benak pikiran kita. Ya, karena apa Nabi itu bangun tidur minum madu? Ya, jadi untuk mengganti, yang pertama adalah kenapa kita harus minum madu, menggantikan enzim kita. Jadi ketika kita tidur itu drop. Ya, maka enzim yang paling mudah digantikan itu dengan cairan madu. Ya, maka cairan madu ini unik. Yang pertama adalah dia memiliki gula, bukan gula tunggal. Ya, tapi gula kompleks, jadi lengkap sekali. Makanya orang bangun tidur mengkonsumsi madu, yaitu insya Allah akan banyak manfaatnya. Jadi selain kebutuhannya terhadap nutrisi dari gula-gula kompleks, ya, dia juga bisa membangunkan sistem imun di dalam tubuh kita. Ya, jadi madu ini kenapa kita harus minum madu? Karena madu adalah solusi yang paling mudah dan cairan yang mudah diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena dia sudah kompleks dengan tubuh kita. Jadi dia bisa memecahkan kode etik yang ada dalam tubuh kita karena berkaitan apa? Ya, dari wahyu.
kita didesain oleh Allah, ya, maka program, ya, seluruh solusi-solusinya juga harus solusi langit. Nah, madu ada termasuk solusi langit, maka itu yang perlu kita jaga. Jadi kita harus minum madu karena solusi langsung dari langit. Maka ingat, sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan coba-coba kita mengoplos madu, ya. Makanya kita harus minum madu yang benar, madu yang original, madu yang asli. Jadi harus kita minum madu, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, perlu kita sediakan madu. Bahkan para ulama terdahulu, ya, di rumah-rumah mereka tidak ada pemanis lain kecuali madu. Ya, jadi mereka sehat, usia mereka panjang karena menggunakan madu yang terbaik. Ya, insya Allah kita tetap harus mengkonsumsi madu kapanpun dan dimanapun. Bahkan bagi penderita diabetes, ketika madu itu asli tidak ada masalah karena ini gula kompleks, ya, bukan gula tunggal. Jadi sekali lagi, penderita diabetes saja harus minum madu, apalagi kita yang sehat. Jadi jangan tunggal lama-lama lagi, jangan tunda lagi, ya, mencari madu yang berkualitas itu adalah solusi yang terbaik. Nah, ketika kita bicara, nah tadi kita sudah bicara tentang madu, maka pertanyaannya, ya, kapan waktu yang tepat untuk mengkonsumsi madu? Udah itu bagaimana cara mengkonsumsi madu? Dan yang ketiga, adakah adab untuk mengkonsumsi madu? Ya, nah ini unik. Pertanyaan ini semuanya pasti orang akan bertanya, ya, saya sudah minum madu, ya, tapi kenapa tidak berfungsi dalam tubuh kita? Ya, saya sering banyak mengkonsumsi madu dari berbagai macam merek, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, ternyata ada cara, ada waktu, ya, ada takaran, ada dosis yang harus kita konsumsi. Nah, sekarang kita satu persatu kita bahas, sahabat Qur'ani Food. Ya, yang pertama, ya, bagaimana waktu untuk mengkonsumsi madu? Kalau kita lihat dari beberapa kisah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu bangun dari tidur itu mengkonsumsi madu. Ya, caranya bagaimana mengkonsumsi madu? Nah, kita lihat, kalau kita kondisinya memang lagi prima atau sebagai penjagaan, maka kita sebaiknya menggunakan madu itu dengan air. Ya, kondisi prima. Contohnya bagaimana? Satu gelas air 150 ml, ya, air mineral. Nah, itu bisa dengan 1 sendok makan atau sampai 2 sendok makan, ya, dengan 150 ml air. Airnya air hangat. Kenapa air hangat? Karena air hangat ini bisa memisahkan antara lapisan lilin yang ada dalam madu tersebut. Nah, sehingga manfaatnya akan dirasakan oleh tubuh kita. Nah, ini yang pertama adalah bangun dari tidur. Jadi sebelum kita masuk apapun, maka konsumsi madu. Makanya pentingnya adab ketika tidur. Misalnya kita setelah baca doa, ya, kalau bisa sholat sunnah, sebelum sholat sunnah sikat gigi dulu, sehingga bangun dari tidur kita tidak langsung sikat gigi. Tapi bangun dari tidur kita cukup berwudu, kalau macam, nah, minum madu. Ya, itu akan memunculkan enzim yang baik, merubah tentang menjadi prebiotik di dalam tubuh kita. Karena probiotiknya sudah ada, maka madu menjadi prebiotik yang terbaik dalam tubuh kita, makanan bagi bakteri-bakteri yang menguntungkan, sehingga pencernaan kita akan aman. Nah, itu waktu bangun tidur. Nah, terus kapan lagi untuk mengkonsumsi madu? Maka kita lihat konteksnya. Oh, ternyata dia buat orang sakit. Kalau untuk stamina saja sebenarnya cukup di waktu bangun dari tidur dan nanti ketika mau tidur, ya, sudah cukup. Tapi kalau untuk orang yang sakit, misalnya anak saya kena yang paling mudah hari ini, ya, hari ini banyak demam, ya, flu, ya, penyakit demam berdarah atau tipes. Nah, itu sebaiknya adalah per 1 jam mengkonsumsi madunya. 1 sendok makan, 1 sendok makan. Nah, karena orang yang batuk atau orang yang flu, orang yang demam, nah itu bisa tidak menggunakan air karena dibutuhkan madu yang pekat. Ya, bagaimana caranya? Jadi 1 sendok makan dan sendoknya juga tidak menggunakan sendok logam sebaiknya. Walaupun tidak langsung berefek negatif, tapi paling tidak kita menjaga karena logam-logam kita ini tidak murni stainless full, ya, 304 atau 316, ya, sebagai stainless yang sangat food grade yang direkomendasikan, tapi di dalamnya masih ada besi. Maka ini yang harus kita jaga. Ya, jadi 1 sendok makan per 1 jam. Nah, untuk anak-anak yang sakit, nah, kalau orang dewasa gimana? Tinggal ditambah dosisnya. Jadi 2 sendok makan. Bukan berarti wah kalau begitu ini dosis cepat dong ngabisin madu, kita harus beli madu lagi. Iya. Bahkan kalau para ilmuwan mengatakan, ya, idealnya mengkonsumsi madu untuk orang dewasa itu 150 gram sampai 200 gram per hari. Ya, untuk anak-anak itu 80, ya, sampai 150 per hari. Nah, jadi ini butuh. Nah, waktunya kapan? Tinggal kita mengatur kondisinya. Ya, kalau untuk stamina tadi bisa bangun tidur sama mau tidur lagi. Ya, kalau untuk anak-anak yang sakit bisa per 1 jam. Nah, pakai dosis-dosis yang sudah ditentukan. Jadi itu insya Allah. Nah, termasuk kalau kita mengatakan, nah, tadi kita sudah bicara kapan dan dosis. Ya, ada tidak adab? Ya, adab atau aturan tersendiri.
Ya, memang di dalam sunnah tidak disebutkan dalam masalah adab mengkonsumsi madu sebagaimana disebutkan adab meminum susu. Ya, tapi di sini kita melakukan adab tentang minum ini sama dengan adab yang lainnya ketika mengkonsumsi madu. Salah satunya adalah ketika kita tuangkan atau dicampur air baca basmalah. Ya, kalau bisa jangan berdiri, kita jongkok. Ya, udah gitu berdoa kepada keberkahan madu tersebut. Ya, kita minta kepada Allah, ya, berharap Allah berikan kesembuhan. Ya, kita sakit berdoa ya untuk kesembuhan anak kita atau diri kita. Nah, setelah itu baru minum. Nah, yang lebih bagus lagi sebelum kita minum semuanya dikumur-kumur. Kalau memang harus dicampur air maka dikumur-kumur terlebih dahulu supaya enzim itu merespon dan tubuh kita ada persiapan bahwa ada cairan yang baik akan masuk ke dalam tubuh kita. Ibarat motor, kita panasi dulu baru berjalan. Jadi insya Allah dengan adab yang sederhana tadi, dengan baca basmalah, posisinya tidak sambil berdiri, kita sambil jongkok atau sambil duduk untuk mengkonsumsinya, dan berdoa terhadap keberkahan madu tersebut, kita minta kepada Allah untuk terjadikan kesembuhan, ya, atau niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi yang untuk mengkonsumsi madu. Insya Allah ini adalah adab yang baik. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Ya, tidak perlu khawatir ya bagaimana cara-caranya. Insya Allah kita akan berikan tips-tips yang sederhana. Nanti makanya tonton terus ya di Qurani Food. Insya Allah selalu ada yang baru di sana tentang adab dan cara-cara yang baik. Jadi tonton terus. Setiap episode ada sesuatu yang baru insya Allah. Ya, ini juga menjadi pertanyaan. Apakah madu itu memiliki expired? Ya, apakah madu ini memiliki kadaluarsa? Nah, kalau kita bicara tentang expired, ya, pernah ditemukan madu yang usianya 4.500 tahun, bahkan ada yang madu usianya 5.000 tahun. Ya, ini tidak memiliki expired. Ya, karena apa? Pada saat madu itu ditemukan 4.500 tahun dan itu diteliti di University di Cordova, nah ternyata tidak ada bakteri yang aktif di dalam madu tersebut. Artinya madu adalah sebagai antibakteri, madu adalah sebagai anti jamur. Nah, lalu bagaimana terjadi perubahan warna? Jelas madu semakin lama akan terjadi perubahan warna, tapi tidak mengurangi khasiat. Artinya tidak ada masalah untuk kita konsumsi. Nah, terjadi fermentasi. Ya, terjadi fermentasi karena kadar air pada madu ya memang cukup tinggi, maka terjadi fermentasi. Nah, fermentasinya apa bermasalah? Tidak. Maka Nabi mengatakan ya menjadi cuka madu. Nah, cuka madu ini juga sangat manfaat. Salah satunya adalah membakar kolesterol di dalam tubuh kita. Jadi artinya tidak ada sebenarnya expired. Lalu kenapa harus dicantumkan di dalam botol ada expired? Nah, ini menjadi standarisasi di negara kita, bahkan di negara-negara lain dibuatlah standarisasinya itu biasa 2 tahun. Tapi kalau ditanya tentang kualitas madunya apakah bermasalah? Insya Allah tidak, asal madu asli. Kalau madu oplosan jelas ya lebih dari 2 tahun maka bakteri jahat akan muncul. Maka sekali lagi jangan cari madu oplosan, cari madu yang asli, yang betul-betul murni dan tidak ada tempat lain lagi kecuali Qurani Food jawabannya insya Allah. Ada pertanyaan yang mungkin selalu bertanya, ya, kenapa madu kadang ada yang kosong, ada yang tidak, ya. Kita suka madu ini, mungkin misalnya kayak di Indonesia, nanti kita akan jawab lagi pertanyaan, apakah di belahan dunia lain juga sama seperti ini? Ya, jawabannya sama. Ya, kalau kita bermain dengan madu asli, pasti akan memiliki waktu kekosongan karena dia tetap memiliki nektar dan musim. Ya, jadi kalau ada orang yang menjual madu itu selalu ada atas nama kita harus curiga. Ya, kita harus curiga, rasanya sama semuanya itu juga kita harus curiga. Maka di semuanya negara ya itu setiap kita ini pasti memiliki musim. Misalnya nanti bulan Agustus ya kalau di Indonesia bunga kaliandra muncul. Ya, nanti di Kanada clover muncul. Ya, dari Juli sampai Agustus keluar clover. Nah, lain itu tidak ada muncul lagi. Maka memang semua negara dimanapun penghasil madu tetap ada musim. Udah itu mana penghasil madu yang terbanyak, nah atau mana kualitas madu yang terbaik. Nah, ini semuanya mengklaim. Ya, sulit untuk kita merujuk kemana. Ya, New Zealand menganggap madu yang terbaik, Kanada menganggap madu yang terbaik, Yaman menganggap madu yang terbaik, ya, termasuk Indonesia juga ada beberapa madu Indonesia yang diklaim madu terbaik. Nah, setiap negara punya klaim-klaim masing-masing, ya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Ketika kita meyakini tentang sesuatu yang baik, ya, mau madu dari manapun, ya, insya Allah itu adalah yang terbaik menurut kita. Dan itu akan juga mudah diterjemahkan dari tubuh kita. Nah, termasuk untuk sahabat Qurani Food yang ada di Indonesia, ya kita tidak usah perlu khawatir atau kita membanggakan, oh madu saya beli mahal dari, belum tentu madu itu bisa diterjemahkan oleh tubuh kita.
Ya contoh, kalau kita bicara madu Yaman memang diakuin ya, madu Yaman adalah madu terbaik, memiliki antibakteri aktif segala macam. Nah tapi bisa jadi madu Yaman itu ya kalau tidak dijadikan katalis dengan madu Indonesia, artinya tidak dipadukan dengan madu Indonesia, itu efeknya panjang baru dia bisa bekerja. Ya, tapi ketika dia diantarkan dengan madu Indonesia, nah sedikit misalnya madu Yaman dicampur dengan randu, madu Yaman dicampur dengan kaliandra, maka dia menghasilkan efek cepat. Ya, jadi nggak usah bimbang untuk masalah itu. Jadi cari madu yang asli itu jawabannya sederhana. Atau penghasil madu yang, jadi di mana madu itu selalu ada musimnya, misalnya sekarang lagi nggak musim kaliandra kosong, nah berarti pedagang itu betul-betul jujur. Ya, tempat itu betul-betul baik. Tapi kalau selalu ada, nah itu sebaiknya dicurigakan. Ya, dicurigain bahwa itu bukan madu murni. Jadi tetap dimanapun, belahan negara manapun, di dunia manapun, madu tetap ada musimnya dan nektar itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama. Ya, jadi itu insya Allah menjadi masukan kita.